Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adzan ila al-Yamani qala lahu innaka ta'ti qauman min ahli al-kitabi falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah wa fi riwayatin ila ayyuhirullah fa inhum ata'uka lidzalik فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب أخرجه. طيب سن ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini kita kembali melanjutkan dari pelajaran kita membaca Kitab Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala. Baik. Pada pertemuan sebelumnya dan kita masih di bab babu ad-du'a ila syahadati alla ilaha illallah, dan telah kita baca satu ayat di dalam bab ini. Kemudian beliau di sini rahimahullah taala membawakan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kata beliau rahimahullah, an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adzan ila al-Yaman, tatkala beliau mengutus Mu'adz, maksudnya Mu'adz bin Jabal, ya beliau salah satu dari pemuka sahabat, ke Yaman. Qala lahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya. Ya, ini terdapat, akan disebutkan sebentar, bahwa syariat atau anjuran untuk seorang itu seorang alim mengutus dari muridnya ya untuk berdakwah ketika mereka sudah memiliki ilmu. Apa pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz? Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari kalangan ahli kitab. Ya, maksudnya orang-orang Yahudi dan Nasara. Apa pesan Nabi? Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Maka hendaknya awal perkara yang kalian dakwahkan kepada mereka adalah tauhid, syahadat an la ilaha illallah. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, ya maksudnya dalam Sahih Bukhari juga, tapi datang dalam jalur lain. Ila ayyuhidullah. Ya, awal perkara yang engkau sampaikan kepada mereka adalah tauhidkanlah Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Tauhidkanlah Allah Subhanahu wa taala. Fa inhum ata'uka lidzalika fa'alimhum anna Allah iftarada 'alaihim 5 salawatin fi kulli yawmin wa lailah. Kalau mereka sudah mentaatimu hal tersebut, fa'alimhum, maka ajari mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan salat 5 waktu di setiap malam dan siang
atas mereka. Yang pertama dakwahnya tauhid. Urutan yang kedua adalah salat 5 waktu. Fa inhum ata'uka lidzalik, kalau mereka mentaatimu akan hal tersebut, fa'alimhum, maka ajarkan kepada mereka, annallaha aftarada alaihim, bahwa Allah mewajibkan atas mereka sadaqatan, sebuah sedekah, tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim, yang diambil dari kalangan orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin. Ya, jadi sedekah itu peruntukannya kepada orang miskin. Fa inhum ata'uka lidzalik, kalau mereka mentaati engkau dalam hal tersebut, fa iyyaka wa qara'ima amwalihim, maka hati-hati. Ya. Maka hati-hati. Ini kalimat tahdzir, ya, peringatan. Hati-hati. Wa qara'ima amwalihim. Ya. Dari harta-harta mereka. Wattaqi da'watal madlum. Yang bertakwalah, maksudnya hati-hatilah dari doanya orang yang terzalimi, fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Karena tidak ada antara dia dan Allah Subhanahu wa taala hijab, ya, yang membatasinya. Maksudnya doa orang yang terzalimi itu pasti terkabulkan. Ya. Di dalam hadis Ibnu Abbas ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, jelas ya inti pembahasan dalam bab ini. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu untuk berdakwah, maka awal perkara yang beliau perintahkan kepada Mu'adz adalah tauhid. Ya, ini menunjukkan apa? Perintah wajibnya berdakwah di atas tauhid di awal kali. Baik. Maka sebagian bahkan kebanyakan syurah menyebutkan, ya, bahwa bab ini, babu du'a ila syahadati an la ilaha illallah, sama dengan sebelumnya, babu wujubid du'a ila syahadati an la ilaha illallah. Bab tentang apa? Wajibnya berdakwah kepada syahadat la ilaha illallah, kepada tauhid. Ini merupakan inti atau wazifatul rusul, ya, pekerjaannya para rasul. Inti dakwah mereka adalah tauhid. Baik, coba dibaca. Qala Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala, ba'atha Mu'adzan wajhahu wa arsalahu. Ya, ba'atha, Mu'adz maksudnya memberikan pengarahan dan mengutusnya. Terus Ila al-Yamani, ila al-iqlimi al-ma'ruf, ila al-iqlim al-ma'rufi junubi jaziratil arabiyyati da'iyatan ila Allah wa waliyan wa qadiyan wa dhalika fi sanati 10 minal hijrati. baik. Ke Yaman maksudnya ilal iklim, kepada daerah, iklim daerah, ya, yang ma'ruf, yang terkenal di sebelah selatan Jazirah Arab, negeri Yaman, ya, sebagai dai ilallah wa waliyan, pemimpin, wa qadiyan, dan hakim, ya. Ini tugas Mu'adz, diutus oleh Nabi SAW kepada negeri Yaman. Dan ini terjadi di tahun 10 Hijriah. Ya, 10 Hijriah. Baik. Ahlul kitabi humul yahudu wan nasara li'annahum kanu fil yamani aktsara min musyrikil arabi au aglaba. Ya, ahlul kitab yang dimaksudkan adalah orang Yahudi dan Nasara, karena mereka ini berada di Yaman, kebanyakannya dari orang-orang musyrikin Arab. Terus Syahadatu yajuzu fiha ar-raf'u ala annahu ismun yakun muakharan wa awwalu khabaruha muqaddamun wa yajuzul alaks. yang mana itu? Ahlul kitabi, perhatikan. Innaka ta'ti qauman min ahlil kitabi falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu. Jadi boleh katanya di rafa
sebagai isimnya yakun. Iya tak? Faliyakun. Ya, isimnya syahadatu. Khabarnya mana? Awal. Awal, diakhirkan. Ya. Wa awwalu khabaruha muqaddam. Awal khabarnya dikedepankan. Wa yajuzul aks, dan boleh dibalik. Maksudnya boleh dibaca faliyakun awwalu ma tad'uhum ilaihi apa? Syahadata alla ilaha illallah. Itu maksudnya. Baik. Wa fi riwayatin ay fi riwayatil ukhra fi sahihil Bukhari. Ini jelas. Riwayat lain dalam Sahih Bukhari. Terus. Ata'uka lidzalik ay syahidu wanqadu lida'watika wa kafaru bima yu'badu min dunillahi. Iya, jadi mereka mentaatimu, maksudnya mereka mempersaksikan dan tunduk terhadap dakwahmu, ya, dan mereka telah kafir dari peribadatan selain dari Allah. Iftardu alaihim aujaba alaihim. Jelas kewajiban atas mereka. Atau kalidalik amanu bifardiyatiha wa aqamuha. Baik, terus. Iyyaka kalimatu tahdhiri. Masih ada sebelumnya. Iftaradu alaihim sadaqatan. Bentar itu. Jatuh. Cetak apa itu? Baik. Iftaradu alaihim sadaqatan aujaba alaihimuz zakah. Ya, sebelumnya atau kalidalik maksudnya apa namanya? Mereka beriman, ya, mengimani akan kewajiban salat, itu maksudnya, ya. Jadi amadu bimafrudiyatiha wa aqamuha. Mereka mengimani akan wajibnya salat dan mereka mengerjakannya. Iftaradu alaihim sadaqatan, dia wajibkan atas mereka zakat. Iyyaka, maka hati-hati, kalimatu tahdhirin. Terus Wa qaraima mansubun ala tahdhiri jam'u karimatin wa hiya khiyarul mal wa nafaisihi. iya, ini terjemahan dari karaima. Jadi hati-hati, wa iyyaka wa karaima amwalihim. Dari karimat harta mereka. Apa karaim di situ? Khiyalul mal, harta yang terbaik. Wa nafaisihi, harta yang paling berharganya. Baik. Ittaqi da'watal mazlumi adhirha Ihdar. izharha waj'al bainaka wa bainaha wa wiqayatan bi fi'lil adli wa tarakal dhulmi. Bi fi'lil Adli wa tarki dhulmi. Taib. Ittaqi da'watal madlum, maknanya berhati-hatilah dan jadikanlah antara dirimu, ya, dengan hal tersebut ada wiqayah, pembatas, dengan melakukan keadilan dan meninggalkan kezaliman. Terus Fa innahu ay al-halu wa sya'n. karena sesungguhnya, maksudnya keadaan itu, ya, asy-sya'n sama, al-hal keadaan, wasya'nu kedudukan. Kedudukan maksudnya kedudukan doa tersebut. Jadi kan dikatakan apa dalam hadis? Ittaqi da'watal madlum, berhati-hatilah dari doanya orang-orang yang terzalimi. Fa innahu, karena sesungguhnya, maksudnya apa? Doa tersebut, ya, itu tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, coba. Laisa bainaha wa bainallahi hijabun ay la tuhjabu 'anillahi bal turfa'u ilaihi fayaqbaluha. Ya, jadi doanya yang terzalimi tidak tidak ada penghalang, ya. Bahkan diangkat dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam As-Sahihain. Baik, al-ma'na al-ijmali lil hadis. Al-ma'na al-ijmali lil hadis anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma wajjaha Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu ila al-iqlim al-Yaman da'iyan ila Allah wa mu'alliman rasama lahu al-khattatu lahu al-khattata allati yasiru alaiha fi da'watihi fabayyana lahu annahu
sayuwajihu qauman ahlul ilmi ahla ilmin wajidalin wajadalin minal yahudi wan nasara liyakuna ala ahbatin limunadharatihim wa ruddi shibhihim thumma liyabda'a fi da'watihi bil ahammi wal ahammi fal ahammi fayad'u an-nasa ila islahil aqidati awalan li'annaha al-asasu فإذا انتقادوا لذلك أمرهم بإقام الصلاة لأنها أعظم الواجبات بعد التوحيد فإذا أقاموها أمر أغنياءهم بدفع زكاة أموالهم إلى فقرائهم مواسة لهم وشكرا لله ثم حذره من أخذ جيد المال لأنها الواجب الوسط ثم حثه على العدل وترك الظلم لئلا يدعو عليه المظلوم ودعوته مستجابة. Baik. Makna global dalam hadis ini, Nabi SAW ketika mengutus Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhu kepada daerah Yaman sebagai dai ilallah, ya, dan mualliman, pengajar, maka beliau rasamalahu al-khattata, menggariskan langkah-langkah, ya, maksudnya memberi aturan-aturan yang dengannya dia bisa berjalan di atas dakwahnya, ya. Nah, ini menunjukkan apa? Orang yang ingin terjun dalam medan dakwah itu ada metodenya, ya. Ada langkah-langkah yang harus diketahui. Fabayyana lahu, maka Nabi pun menjelaskan kepada Mu'ad bahwasanya dia akan berhadapan, ya, kepada suatu kaum yang berilmu dan pandai berdebat. Ini dimaklumi, ya, dikatakan ahlul kitab itu Yahudi dan Nasara karena mereka tahu, ya, petunjuk. Makanya dikatakan dia ahli. Saking ahlinya dikatakan dalam Al-Quran, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ya, mereka mengenal petunjuk, mengenal kitabnya seperti mengenal anaknya sendiri. Jelas, ya, saking berilmunya. Maka diingatkan, Nabi mengingatkan kepada Mu'ad, engkau akan menghadapi suatu kaum dari kalangan orang yang berilmu terhadap kitabnya, pandai berdebat, yaitu dari kalangan Yahudi dan Nasara. Iya. Supaya dia punya kesiapan, ya, kesiapan untuk mendebat mereka dan membantah syubhat-syubhat mereka. Tsumma liyabda fi da'watihi, kemudian hendaknya dia memulai dakwahnya dari hal yang paling penting, kemudian terpenting setelahnya. Sehingga dia mengajak manusia kepada perbaikan akidah yang paling pertama, karena ini merupakan pondasi, ya. Fa idzan qadu lidzalik, kalau mereka sudah tunduk, artinya mereka yang didakwahi ini sudah paham tentang masalah akidah, masalah tauhid, ya, baru berpindah ke setelahnya. Maka ini sebenarnya hadis ini, ya, pelajaran besar, ya, bagi kita. Nah, kita orang-orang yang belajar, orang-orang yang berada di pesantren, tatkala kita keluar berdakwah, Allah beri taufik pada kita untuk mendakwahkan ilmu kita, maka yang paling prioritas, ya, yang kita sampaikan kepada manusia itu adalah apa? Tauhid. Dan itu diantara ciri pembeda, ya, antara dakwahnya ahlul haq dengan dakwahnya siapa? Ahlul batil. Ya, kadang-kadang sebagian orang mengaku dirinya ahlus sunnah, berada di atas manhaj salaf, ya, tapi ketika kita lihat dari dakwahnya atau ceramah-ceramahnya, tidak punya perhatian tentang apa? Tentang tauhid. Dan itu bukan hal yang kurang bagus, ya. Lihat di sini, ketika Nabi SAW mengutus Mu'ad ke Yaman, ya, yang beliau gariskan kepada Mu'ad
langkah yang paling pertama yang engkau harus dakwahkan adalah apa? Ajak manusia untuk bertauhid, perbaiki akidahnya. Karena kalau pondasi yang bagus, ya, pondasi yang kuat, maka apa yang dibangun di atasnya itu bisa menjadi apa? Menjadi kuat juga. Ya kan? Kita lihat rumah. Kalau pondasinya tidak kuat, ya, mau bangun di atasnya apa namanya tembok, atap, itu bisa runtuh kalau apa? Tidak kuat pondasinya. Dan ini juga sebenarnya apa namanya? Peringatan dan bantahan kepada orang-orang yang tidak punya perhatian terhadap tauhid. Mengaku dirinya berdakwah, mengajak kepada Allah, tapi perhatiannya hanya sholat saja. Ya, perintah orang keliling ke sana kemari, ajak manusia sholat. Tapi dalam perkara akidah mereka tidak tahu. Apa itu kesyirikan, apa itu tauhid, mereka tidak paham. Jelas ya? Maka sekali lagi, di antara ciri pembeda, ya, antara dakwanya ahlul haq dengan ahlul batil, ahlul haq itu yang menjadi hal yang mereka utamakan dalam dakwahnya adalah tauhid. Jelas ya? Sebagaimana jalannya Nabi SAW dan para sahabatnya. Nah, setelah mereka kokoh di atas akidah dan tauhid, baru kata Syekh, fa idzan qadu lidzalik, kalau mereka sudah tunduk akan hal ini, barulah mereka diperintah untuk menegakkan solat. Karena solat ini merupakan kewajiban yang paling wajib setelah bertauhid. Jadi tauhid dulu, baru apa? Baru solat. Baik, kalau mereka sudah menegakkan solat, perintah mereka dari kalangan orang-orang kaya bidaf'i zakati amwalihim, untuk membayar zakat harta mereka, ya, ila fuqaraihim, kepada orang-orang miskin di antara mereka. Sebagai apa? Muwasatan lahum wa syukran lillah, sebagai bentuk rasa kebersamaan, ya, di antara mereka dan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW memperingatkan Mu'ad, hati-hati dari mengambil harta terbaik, ya, di annal wajiba al-wasat, karena yang merupakan kewajiban adalah pertengahan, orang berbuat adil, ya, meninggalkan kezaliman, ya, li alla yad'u alaihi al-madlum wa da'watuhu, ya, supaya apa namanya, tidak terkena dari doanya orang-orang yang terzalimi, ya, karena doanya orang-orang yang terzalimi itu adalah mustajabah, terkabulkan. Baik, munasabatul hadis lil bab. Munasabatul hadis lil babi anna awwala ma yud'a ilaihi syahadatu an la ilaha illallah wa fihi irsalud du'ati lidzalik. Baik. Kesesuaian hadis dalam bab ini bahwasanya awal pertama yang didakwahkan adalah syahadat la ilaha illallah. Ya, bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi kecuali hanyalah Allah. Dan dalam hadis ini juga terdapat irsalud du'ati lidzalik, pengutusan dai, ya, akan hal tersebut. Baik, faedahnya coba dibaca. Ma yustafadu minal hadis al-ula masyru'iyatu irsalid du'ati ila Allah. Yang pertama, dalam faedah dalam hadis ini disyariatkannya mengutus dai ila Allah. Jelas ya? Tapi itu tadi dengan ketentuan. Ya. Jangan orang tidak belajar tiba-tiba menjadi apa? Menjadi dai, jangan. Kan itu besar juga ancamannya, ya. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu berucap atau berhenti di atas sesuatu yang kamu tidak punya ilmu. Ya. Inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Jadi syaratnya orang berdakwah ini sudah lewat di ketentuan salah satu usul. Ya, berilmu. Setelah itu apa? Beramal. Nah, poin yang ketiga adalah apa? Berdakwah. Dan itu semua 4 poin, ilmu, beramal, berdakwah dan bersabar di atasnya, itu semua adalah kewajiban. Ya, adalah sebuah kewajiban. Baik, yang kedua, As-saniyah anna syahadata an la ilaha illallah awwal wajibi wa hiya awwal ma yud'a ilaihi nas. baik, syahadat la ilaha illallah adalah awal kewajiban dan itu adalah awal yang didakwahkan kepada manusia.
Jelas ya? Mulailah dakwah dengan tauhid. Jangan bahas masalah rumah tangga, ya. Apalagi masalah-masalah yang sifatnya kalau istilah sekarang dia sifatnya far'iyah, cabang, bukan usuli, bukan pokok. Jelas ya? Terus ini bukan singgungan ya. Maksudnya apa namanya? Jadi yang paling pokok ya kita mulai dari pondasinya dulu. Ya baru cabangnya. Baik, yang kedua, As-salisa anna ma'na syahadati an la ilaha illallah tauhidullah bil ibadati wa tarki ibadati ma siwa. ini jelas ya, makna syahadat la ilaha illallah adalah mengesahkan Allah dalam ibadah dan meninggalkan peribadatan selain daripada Allah. Terus, Ar-rabi'ah annahu la yuhkamu bi islamil al-kafiri illa bin nutqi bisyahadatain. baik. Bahwasanya keislaman atau orang-orang kafir itu tidak dianggap sebagai seorang muslim kecuali dia apa? Mengucapkan kedua kalimat syahadat. Dari sisi mana itu? Dari sisi mana dalam hadis? Iya itu. Faliyakun awal ma tad'uhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah. Diambil dari situ. Terus Al-khamisah anna al-insana qad yakunu qari'an wa huwa la ya'rifu ma'na la ilaha illallah. qad yakunu, coba antum ulang. Anna al-insana qad yakunu qari'an Terus wa huwa la ya'rifu ma'na tidak la ada aliman. Sakot berarti. Terus la ya'rifu ma'na la ilaha illallah au ya'rifuhu wa la ya'malu bihi kahali ahli kitab. baik, ini kaitannya dengan ahlul kitab ya, bahwa seseorang itu terkadang dia qori, ahli membaca, dia orang berilmu. Ya, tapi dia tidak paham tentang makna la ilaha illallah. Atau dia paham tapi dia tidak mengamalkannya. Seperti keadaan ahlul kitab. Terkhusus orang-orang siapa? Yahudi. Ya. Ya, dia apa namanya? Dia berilmu tentang kitabnya tapi dia tidak mengamalkannya. Sebaliknya orang Nasara, dia beramal tanpa dibangun di atas dasar ilmu. Dan ini yang kita senantiasa minta ya dalam surah Al-Fatihah ya. Dia apa namanya? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Ya, jalan yang lurus di situ jalannya para nabi dan rasul. Ya, dan sifat mereka adalah ilmu dan amalan. Kemudian dikatakan ghairil maghdubi, bukan jalannya orang yang dimurkai, orang-orang Yahudi. Ya, mereka apa? Berilmu tidak beramal. Waladhdallin, demikian pula bukan orang-orang yang sesat. Maksudnya orang Nasara yang mereka beramal tanpa dibangun di atas dasar ilmu. Baik, berikutnya. As-sadisa anna mukhatabatal alimi laysat ka mukhatabatil jahili innaka ta'ati qauman ahlil kitab. Baik. Jadi mengkhitab alim itu tidak seperti mengkhitab orang yang jahil. Paham maksudnya? Ada yang tidak paham? Jadi berdakwah kepada orang yang sudah tahu itu beda dengan apa? Berdakwah kepada orang yang tidak tahu. Ya maksudnya di sini di antara pelajaran bahwa orang sebagai dai, sebagai pengajar, sebagai mualliman itu harus dia tahu kondisi dari apa? Di masyarakat yang berada di tempatnya. Ya, dia tahu kondisinya. Dia harus perhatikan. Ya, makanya ada ucapan likulli makan maqal. Ya. Setiap tempat itu ada maqal di situ. Maksudnya kita sesuaikan antara ucapan dengan orang yang kita akan sampaikan ilmu kepadanya. Baik. Jadi misalnya antum berdakwah di di masyarakat yang kebanyakannya pegawai bank, antum bahas tentang riba, ya tidak cocok lah, pelan-pelan, ya. Baik, terus. As-sabi'ah at-tanbihu ala annahu yanbaghi lil insani khususan ad-da'iyatu Terus ayyakuna ala basiratin min dinihi
liyatakhallasu min syubhatil musyabbihin wa dzalika bi talabil ilmi. Masya Allah. Peringatan bahwa sepantasnya bagi setiap orang, khususnya orang pendakwah ini, dai, untuk dia punya basirah, ya, punya ilmu dari agamanya. Jelas ya, ini keharusan dari orang yang ingin menjadi dai. Dia punya ilmu supaya dia bisa terlepas dari syubhatnya orang-orang yang memiliki syubhat. Ada yang ini tentunya dengan cara menuntut ilmu. Terus. As-samina anna as-salata a'zamul al-wajibati ba'da syahadatain. Taib, salat adalah kewajiban yang paling besar setelah kalimat syahadat. At-tasi'ah anna az-zakata awjabul arkani ba'da salati. Taib, zakat adalah kewajiban setelah salat. Maksudnya dia adalah kewajiban yang sifatnya malia, ya, harta yang wajib ditunaikan setelah salat. Terus. Jadi dia maksudnya aujabul arkan di sini kan rukun Islam ada berapa? 5. Ya. Yang paling wajib dari rukun itu setelah salat adalah ini, az-zakah. Terus. Al-ashir bayanu musrafin min masarifiz zakati. Bukan musraf, ya, masrif. Bayanul masrifin min masarifiz zakati wa humul fuqara'u wa jawazul iktisaru alaihi. Taib, penjelasan tentang salah satu golongan, ya, yang bisa mendapatkan zakat. Ya, yaitu apa? Orang-orang fakir. Ini sebagaimana disebutkan ayat dalam surat Taubah. Innamas shadaqatu lil fuqara'i. Ya, golongan orang fakir yang paling pertama disebut. Taib wa jawazu al-iktisar alaihi, dan bolehnya, ya, pemberian zakat itu hanya diperuntukkan untuk mereka. Terus. Al-hadiyat asyara annahu la yajuzu akhdhu zakati min jayyidil mali illa biridha sahibihi. Taib, tidak boleh mengambil, ya, harta kecuali dari ridho pemiliknya. Terus. As-saniyat asyara at-tahdhiru min adh-dhulmi wa anna da'wata madhlumi mustajabatun walau kana 'asiyan. Peringatan dari perbuatan kezaliman, karena dakwahnya orang-orang yang terzalimi itu dikabulkan oleh Allah walaupun dia sebenarnya adalah orang yang asian, pelaku maksiat. Dari mana diistinbat walaupun dia pelaku maksiat? Ahlul kitab. Ya, ahlul kitab, bahkan orang-orang kafir. Jadi misalnya kalau ada orang menzalimi orang kafir, lalu orang kafir ini berdoa, ya, mungkin saja dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan bilang, oh, tidak dikabulkan doanya karena dia kafir. Tidak. Jelas, ya? Ini walau kana asian, walaupun dia pelaku maksiat. Ini 12 fawaid yang disampaikan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah dalam hadis ini. Baik, masih ada satu hadis, ya. Jadi kita lanjutkan di pertemuan besok insyaallah. Sebentar kita belajar tafsir setelah salat asar. Baik. Ini kitab Al-Mulakhas. Nanti kita lihat ke depannya, karena perkiraan ini tidak bisa selesai kalau kita baca seperti ini. Jadi mungkin di waktu-waktu lain kita akan baca hadis. Kita tidak baca keterangan Kita akan baca hadisnya, diterjemahkan, kita berusaha memahamkan. Setelah itu kita baca makna ijmal lil hadis, baru faid-faidnya. Jadi kita tidak baca makna-maknanya yang secara itu yang dijelaskan, ya. Baik. Atau mungkin saja nanti kita lihat waktu, kalau misalnya tidak tidak bisa kita selesaikan, kita baca matanya saja. Yang jelas kita bisa pahami, ya, isi kandungan dari kitab tauhid. Jelas, ya. Tapi pesan saya itu antum berusaha hafal, ya. Itu modal terbesar buat kita, ya. Kalau kita bisa hafal, ya, seiring dengan kita mengambil sedikit-sedikit antum bisa hafal, itu modal besar bagi kita, ya. Baik. Allah taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.